Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini gempar tentang isu tarifnya Trump. Tarifnya Trump adalah bahasanya pembalap. Lughatus sabbaqin jamaratun muhfizah. Bahasa pembalap adalah bara api yang merangsang. Pembalap dengan pembalap yang lain adalah persaingan. Persaingan sesungguhnya adalah peperangan. Trump menentukan tarif yang tiba-tiba, baik itu akan diteruskan, diperlakukan, atau yang sekarang mungkin akan ditunda lebih dulu, bahwa tarifnya Trump secara resiprokal adalah suatu jenis tarif yang diberlakukan dengan tujuan untuk membalas atau merespon kebijakan tarif yang sama yang diberlakukan oleh negara lain terhadap produk atau jasa dari negara Amerika. Dilakukan oleh Trump secara unilateral, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh satu pihak saja tanpa memerlukan partisipasi dari pihak lain. Dalam konteks ini, Trump mempunyai hitungan-hitungan sendiri. Sebagai contoh perhitungan tarifnya Trump adalah misalnya negara Cina yang menurut Trump mengenakan tarif 67% terhadap barang Amerika Serikat. Itu persoalannya. Tapi di pihak lain, Cina mempunyai hambatan non-tarif. Antara lain tentang Bretton Woods System 2.0, Outpost Battle, Cross-Border Settlement System, Renminbi Digital Currency Bridge has compressed clearing speed to 7 seconds, while SWIFT system struggling with 3 to 5 days, kini akan menghadapi tarif timbal balik 34% di samping tarif existing 20%, sehingga totalnya paling sedikit bisa menjadi 54%. Vietnam yang dinilai mengenakan tarif 90%, kini akan menghadapi tarif 46%. India yang mengenakan 52% sekarang akan dikenakan 26%. Uni Eropa yang mengenakan 39% akan dikenai tarif balasan 20%. Nah, negara kita, negara Indonesia yang mengenakan menurut Trump, sekali lagi ini menurut Trump, dinilai tarif Indonesia 64% yang akan dikenakan tarif balasan 32%. Nah, ini sesungguhnya cerita yang model semacam ini itu kayak cerita-cerita rakyat yang telah ada, yang sudah juga ada yang dibukukan. Termasuk cerita rakyat yang dibukukan dalam kitab Al-Fatal Awan. Itu ada cerita kisah Sultan Digdaya Superpower menghukum mati 2 prajuritnya. Nah, judulnya adalah Lughatus sabbaqin jamaratun muhfizah. Bahasa pembalap adalah bara api yang merangsang. Dalam cerita ini diceritakan karena Sultan Faris qad hakama ala sakhsaini bil i'dam. Sultan Paris telah menjatuhkan hukuman mati kepada 2 orang, 2 prajurit
salah satu dari mereka tahu bahwa Sultan sangat mencintai dan menyayangi kudanya. Jadi orang yang dihukum salah satunya menawarkan untuk mengajari kudanya bisa terbang dalam waktu 1 tahun dengan imbalan membiarkan dia hidup 1 tahun untuk mengajari kuda terbang itu. Kemudian sang sultan membayangkan dirinya bisa menunggangi satu-satunya kuda yang bisa terbang di dunia. Maka sultan pun setuju. Orang yang dihukum, prajurit yang dihukum, yang ngajukan proposal diplomasinya untuk ngajari kuda terbang selama 1 tahun, disetujui. Fanadoro kemudian melihat al-akhor, orang yang lain, temannya, ila sodikihi, kepada temannya yang tadi mengajukan diplomasi untuk ngajari kuda bisa terbang. Faqala anta ta'lamu annal khayla la tatir. Famal ladzi ja'alaka taqtarihu fikrah majnunah kahadhi. Tahanan yang lain, yang temannya, menatap temannya dengan tak percaya dan ia berkata, kamu tahu ya kalau kuda itu tidak bisa terbang. Jadi apa yang membuatmu mengusulkan ide gila seperti itu? Tahanan pertama yang mempunyai diplomasi bagaimana ngajari kuda bisa terbang menjawabnya, tidak begitu sahabat, karena sesungguhnya aku memberi diriku dengan kita mengajukan bisa ngajari kuda bisa terbang, minimal saya akan dapat 4 kesempatan untuk saya mendapatkan kebebasan selama 1 tahun. Apa itu? 4 hal kebebasan selama 1 tahun yang akan saya dapatkan. Yang pertama, qad yamutu as-sultan fis sanah wahidah. Sultan meninggal mungkin saja pada waktu 1 tahun. Yang nomor 2, qad amutu ana, atau mungkin saja saya akan meninggal. Atau qad yamutu al-khison, mungkin saja kudanya yang mati. Tapi ada alasan yang keempat, sesungguhnya alasan yang sangat-sangat jitu dan sangat besar manfaatnya. Apa itu? Qad u'allimul hison ayyatiro. Aku mempunyai kesempatan untuk bisa mengajari kuda bisa terbang. Ketika saya mempunyai kesempatan, itu artinya saya mempunyai fasilitas, kedekatan, dan sesuatu dengan sultan. Nah, cerita ini sesungguhnya sama dengan cerita yang ada dalam konteks kenaikan tarifnya Trump. Bisa negara lain atau bahkan negara kita, negara Indonesia, melakukan diplomasi seperti diplomasinya prajurit yang dihukum mati tadi, untuk bagaimana kita tetap bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada Presiden Amerika yang mungkin sesungguhnya ketika ia melakukan tarif itu lagi mengundang kita untuk bagaimana mereka ngopi bareng. Nah,
maka lakukan saja diplomasi seperti diplomasinya prajurit yang dihukum mati tadi, yaitu mengajarkan kuda terbang. Jikapun belum ketemu alat diplomasi ekonomi yang tepat dan equal, cari alat diplomasi ekonomi, alat diplomasi politik dan lainnya yang equal, yang antarodin. Atau juga kita ingat bahwa bangsa Indonesia penduduknya hampir 300 juta. Tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau. Bergaris pantai sampai 81.000 kilometer. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer. Potensi kekayaan di laut, di darat, di udara ini sangat melimpah. Sumber daya manusianya hari demi hari semakin membaik. Laut misalnya mempunyai kekayaan yang melimpah dari jenis ikan, berlian, sebagai jalur transportasi. Udara merupakan lintasan yang mungkin bisa dimonetize. Daratan kita yang mempunyai mining yang beraneka ragam seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, emas, perak, fosfat, intan, platina, aluminium, gipsum, nikel, timah, tembaga, marmer, belerang, mangan, boksit, batu gamping, aspal, biji besi, rare earth, atau bahkan yang paling utama adalah emas. Emas yang sudah diproduksi dari zaman Mbah Buyut kita, semasa masih kerajaan, sudah mempunyai berjuta ton emas yang sudah diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri kita. Nah, kalau sekarang Antam atau asing juga sudah memproduksinya di Papua, Kalimantan, Aceh, atau pulau lainnya yang manfaatnya sampai sekarang untuk ditradingkan atau sebagai backup money printing, bahkan sampai dijadikan berbagai kolateral. Bahkan sekarang setelah ada BRIC country, banyak negara yang mencari emas tersebut, baik yang sudah jadi SKR, safekeeping reserve, atau yang akan diproyeksikan melalui bullion bank yang sudah diumumkan oleh Presiden, ataupun dompet Danantara yang digadang-gadang insya Allah untuk bisa memonetize aset BUMN. Lihat dan baca buku yang telah ditulis oleh David E. Robinson, The Knight Templar, History of World Banking from an Asian Perspective. Itulah minimal diplomasi yang kita lakukan seperti prajurit yang dihukum mati. Tidak langsung menyerah, tapi lakukan sesuatu yang terbaik. Syukur-syukur memang membawa sesuatu yang saling membutuhkan antara dua negara, Indonesia dan Amerika. Nah, prajurit yang sudah dihukum mati saja berani melakukan diplomasi dengan raja yang mempunyai superpower, yang mempunyai kerajaan yang sangat kuat. Maka marilah kita bersama-sama, baik secara resmi pemerintahan atau secara individu-individu, para bisnismen, korporat, company, marilah kita bersama-sama untuk melakukan diplomasi, musyawarah, dan saya sendiri mendukung untuk bagaimana melakukan diplomasi ini, bermusyawarah, berdialog yang equal. Prajurit saja melakukannya, maka sesungguhnya agama kita telah memerintahkan kepada kita, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
diplomasi dengan siapa saja, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya dalam diplomasi ini kita menyampaikan nikmat-nikmat yang ada di Indonesia saat ini. Lakukan dengan cara yang terbaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.